Keberadaan kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif sempat membuat geger. Pasalnya, bukan hewan yang berada di baliknya, justru tempat itu menampung puluhan orang yang notabene adalah narapidana. Dan untuk mengetahui apa saja temuan Komnas HAM terkait hal tersebut, saya langsung sapa Endang Sri Melani, Koordinator Bidang Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM. Selamat sore, Bu Endang. Selamat sore, Mas. Ya, terima kasih Bu Endang sudah bergabung dengan kita sore ini. Bu Endang, pertanyaan pertama ke Bu Endang, apa hasil temuan tim investigasi Komnas HAM terkait kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat ini? Benar ini masuk dalam dimensi perbudakan atau ada judgement sementara, Bu Endang? Iya, makasih Mas Ferdi. Memang selama 2 hari ini ya tim di lapangan lagi maraton terus nih Mas Ferdi. Karena kami masih mengumpulkan seluruh informasi dan juga barang bukti maupun dokumen-dokumen pendukung terkait dengan apa yang dilaporkan oleh Migran Cat seperti itu. Nah, terkait dengan apakah itu adalah bagian dari rehabilitasi ataupun adanya indikasi perbudakan manusia, ini juga masih kita dalami, Mas. Jadi hari ini tim memang secara maraton memeriksa cukup banyak saksi di sekitar lokasi maupun di luar dari lokasi sel seperti itu. Jadi untuk apa kesimpulannya masih belum bisa kami sampaikan sampai seluruh proses ini selesai dilakukan. Seperti itu, Mas Ferdi. Oke, dari semua asesmen ataupun juga temuan sementara di lapangan, ini bagaimana? Apakah memang ada dugaan terjadi pelanggaran HAM di sana? Iya, kalau untuk indikasi ataupun dugaan pelanggaran HAM, kami turun karena memang terdapat dugaan pelanggaran HAM di situ ya, Mas Ferdi, berdasarkan informasi awal dari pengadu. Itu kenapa sebabnya juga Komnas HAM menyatakan bahwa kasus ini masuk dalam kriteria urgent response yang dilakukan oleh bidang pemantauan dan penyelidikan seperti itu. Nah, terkait dengan dugaan-dugaan indikasinya dan lain-lain itu, inilah yang masih kami cari dan dalami guna membuat terangnya suatu peristiwa tersebut, Mas Ferdi. Oke, kenapa pertanyaan itu penting, Bu Endang? Karena informasinya simpang siur. Di paket berita sebelumnya, keluarga korban yang kerabatnya ada di sana mengatakan bahwa itu bagus begitu ya untuk anak-anak mereka yang pecandu narkoba. Tapi kemudian ada juga kasus intimidasi begitu atau perbudakan di mana orang-orang di sana ini disuruh bekerja di perkebunan sawit. Nah, ini yang harus perlu jelas, Bu Endang, kenapa kemudian publik juga harus mendapat kepastian bagaimana kemudian koordinasinya dengan pihak kepolisian, karena sulit dipercaya 10 tahun kerangkeng di sana tidak ada yang mengetahui begitu. Iya, benar sekali Mas Ferdi. Memang ini juga sempat menjadi pertanyaan kami gitu, sehingga memang Komnas HAM berharap seluruh informasi yang dimiliki oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang lainnya bisa diberikan kepada Komnas HAM, karena kami memang membutuhkan seluruh detail, misalnya informasi apa saja yang perlu dikumpulkan, terus dari mana saja, dan juga beberapa pertanyaan yang tadi Mas Ferdi sampaikan juga menjadi pertanyaan kami. Oleh karena itu kami meminta agar pihak masyarakat dan juga seluruh elemen masyarakat yang ada untuk membantu proses ini, memberikan informasi yang lengkap terkait dengan peristiwa yang diketahuinya, yang didengar, dan lain-lain, sehingga nanti Komnas HAM pada saat merumuskan temuannya maupun mengambil kesimpulan serta rekomendasi kami tepat terkait dengan peristiwanya. Untuk itu kami mohon mungkin untuk publik bersabar untuk menunggu dari proses penyelidikan dan pemantauan yang kami lakukan saat ini hingga mungkin beberapa hari ke depan. Jadi tim sampai hari ini kami masih maraton nih Mas di lapangan. Masih meminta keterangan sekitar 20-30 orang saksi dalam satu hari ini. Selain itu juga kami melakukan ataupun meminta keterangan dari stakeholder lainnya, baik pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga lain yang terkait seperti itu. Karena memang dengan tim yang sangat meskipun sudah dibagi menjadi 2 tim, tetapi memang jumlah saksi yang kami periksa memang cukup banyak, seperti itu Mas Ferdi. Oke, saksi yang diperiksa ini siapa saja Bu Endang? Kalau boleh tahu profilingnya siapa? Karena gini, banyak sekali kemudian yang disebut mereka sebagai warga binaan di sana, tapi kemudian polisi baru memeriksa beberapa orang saja begitu. Ini yang juga perlu kita ketahui, bagaimana menelusuri siapa saja orang-orang ini yang berada atau di kerangkeng di sana.
Iya, untuk kriterianya memang itu kami masih belum disclose ya Mas ya. Memang seluruh informasi itu menjadi penting karena Hmm, sepotong informasi yang kecil pun itu sangat berharga dalam proses hmm. penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Untuk itu saat ini makanya tadi disampaikan bahwa Komnas HAM telah meminta keterangan khususnya kepada masyarakat baik Ya, di dalam lokasi maupun dari luar lokasi. hmm. Dan yang terpenting adalah memang keluarga maupun korban kalau misalnya Oke. memang diperlukan. Tapi untuk informasi detailnya atau kriterianya nanti biar kita tunggu hasil prosesnya seperti itu Mas, Oke. karena lebih lengkap dan lebih akurat seperti itu. Bu Endang gini, informasi terakhir yang kita juga terima, BNN itu di tahun 2017 kalau saya tidak salah, memang sudah mengetahui bahwa ada keberadaan kerangkeng di sana. Tapi kemudian ini tidak ada tindak lanjut yang lebih jelas begitu ya. Karena gini, orang kalau kemudian dengan candu narkoba begitu, biasanya kan memang pendekatannya lebih ke kesehatan ya, bukan pendekatan-pendekatan seperti dikurung dengan situasi yang dianggap tidak layak seperti itu. Ini koordinasinya jalan tidak selama ini? Apakah kemudian Komnas HAM juga sudah mengkonfirmasi ini ke BNN? Iya, terkait dengan yang tadi Mas tanyakan sebenarnya masih masuk dalam materi penyelidikan yang kami lakukan, seperti itu. Informasi memang awal yang kami ketahui adalah berdasarkan laporan dari Migrancare. Waktu itu ke Komnas HAM hari Senin, itu langsung kami lakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan memang memiliki bukti awal yang cukup untuk kami menduga adanya pelanggaran HAM, seperti itu Mas. Kalau terkait dengan komunikasi dengan BNN, termasuk juga yang kami sudah mintai keterangan, tetapi untuk informasi yang lebih lengkapnya nanti kita menunggu hasilnya ya Mas ya. Oke, terakhir Bu Endang, apa koordinasi lebih lanjut Bu? Karena kemudian biasanya rekomendasinya pasti muaranya ke tindak pidana ya, tapi apakah ada yang lain Bu? Ya, nanti kita akan lihat Mas Ferdi, apakah memang dari informasi maupun temuan-temuan yang kami dapatkan, yang sementara sampai saat ini belum ada kesimpulan, ada unsur pelanggaran HAM atau tidak. Kalau memang ditemukan adanya pelanggaran HAM, kita akan rekomendasikan beberapa hal. Tapi apabila di dalamnya juga terdapat pelanggaran pidana, sudah pastinya ini akan kita rekomendasikan untuk proses penegakan hukum lebih lanjut. Dan tentu saja ini menjadi ranah dari pihak kepolisian, seperti itu Mas. Oke, baik. Kita tunggu bagaimana hasil investigasi tim yang saat ini masih berada di lapangan untuk melakukan sejumlah assessment begitu ya. Nanti kita berharap ini diusut secara tuntas karena publik juga harus tahu apa kemudian latar belakang dan kenapa kegiatan seperti ini berlangsung di sana tanpa ada diketahui oleh pihak berwenang. Terima kasih Bu Endang sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Sama-sama Mas. Iya.